sekalian yang ada di rumah, ya, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar pendidikan agama Kristen. Hari ini kita mau belajar bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa manusia. Ya, anak-anakku tetap semangat ya belajar di rumah supaya firman yang kita pelajari tidak sia-sia, boleh menjadi penunjuk jalan dan menjadi pegangan hidup kita. Ya, jadi tapi sebelum kita belajar, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar hari ini. Buka akal dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Di bab 7 kita akan belajar pengorbanan Yesus. Ya, sebelum belajar anak-anakku sekalian, silakan menyediakan Alkitabnya, sediakan buku paketnya dan sediakan buku tulis. Sekiranya ada yang penting untuk dicatat, silakan anak-anakku catat. Yang pertama, konsep penebusan. Ya. Siapa yang menebus kita? Adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah mendengar istilah budak? Apa itu budak? Biasanya kalau yang kita pahami, budak itu adalah orang yang disuruh-suruh, ya, orang yang menjadi pembantu, ya biasanya ya pemahaman kita. Nah, menurut orang-orang tua dulu, budak itu banyak macamnya. Ya. Tetapi budak ini adalah orang yang dibeli, ya, orang yang dibeli untuk disuruh mengerjakan apapun tanpa diberi upah atau gaji. Karena budak itu bukanlah pegawai, sehingga mereka tidak berhak. Mereka tidak berhak mendapat upah. Kasihan ya, sudah disuruh-suruh, suruh mengerjakan ini dan itu, tidak dikasih gaji. Karena budak itu menurut pemahaman dulu bahwa orang yang sudah dibeli dan menjadi hak milik sepenuhnya orang yang membeli. Nah, budak dalam Alkitab itu disebut juga hamba. Budak dalam Alkitab itu disebut hamba. Anak-anakku bisa membacanya dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 34. Ya, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oh, berarti kalau kita berbuat dosa, berarti kita menjadi budak dosa menurut kita, menjadi hamba dosa. Nah, apakah kita adalah budak? Apakah kita adalah hamba? Ya, kita adalah budak, kita adalah hamba dosa jika kita tetap melakukan dosa. Jadi anak-anakku, beberapa pelajaran dan pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dosa. Dosa itu sungguh amat tidak baik. Nah, sekarang dijelaskan lagi bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa, dia adalah hamba dari dosa. Maka dari itu kita harus melepaskan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Tetapi karena kita sudah menerima penebusan, kita sudah ditebus dari Allah melalui Yesus Kristus. Ya, kematian Yesus Kristus di kayu salib itu bukti bahwa kita sudah ditebus dari dosa. Jadi kitalah tidak boleh lagi berbuat yang namanya dosa, karena itu mendukakan hati Allah. Allah tidak suka.
berarti kita bukan lagi budak dosa karena sudah ditebus. Ya. Jadi jangan lagi berbuat dosa. Mari kita selalu berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Kemudian di bagian B, mengapa harus disalib? Siapa yang disalib? Yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosanya, itu Tuhan Yesus. Ya, dalam Alkitab itu salib adalah tempat siksaan. Salib adalah tempat siksaan, yaitu tempat untuk menghukum orang jahat. Ya. Dijelaskan dalam Alkitab bahwa salib itu adalah tempat menghukum orang jahat. Nah, ini berlaku pada zaman orang-orang Yahudi. Nah, apakah Yesus berbuat salah sehingga ia harus disalib? Apakah Yesus berbuat salah sehingga ia harus disalib? Tentunya ya tidak. Yesus tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi penyaliban Yesus atau Yesus disalib adalah bagian dari rencana Allah. Bagian dari rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Yesus menyelesaikan dosa itu dengan menanggung penderitaan. Yesus menyelesaikan, Yesus mengalahkan dosa itu dengan menanggung penderitaan, agar semua dosa dibayar lunas atau lunas terbayar. Inilah rencana Allah melalui Yesus Kristus. Yesus rela disalibkan, Yesus rela mati demi menebus dosa-dosa manusia. Itulah mengapa Yesus harus disalib. Kemudian di bagian C, Yesus turun ke dalam maut. Yesus mati. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 pun ini kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Itu upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa itu harus menghadapi kematian. Dengan kematiannya, dengan kematian Yesus, ia dapat mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah titik dari karya penyelamatan Allah adalah kebangkitan dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi Yesus rela mati, Yesus rela disalibkan menjadi kurban, memberi dirinya menjadi kurban untuk menebus dosa dan kesalahan-kesalahan manusia. Kemudian yang keempat, bagian D, bangkit pada hari ketiga. Inilah Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia boleh disalibkan, dia mau disalibkan, dia mati, tetapi bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sempurna. Nah, ini. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sempurna. Kemenangan Yesus atas maut telah genap dan sempurna menurut karya penyelamatan Allah. Yesus tidak saja bangkit pada hari ketiga, tetapi Dia juga membangkitkan orang mati. Ya, anak-anakku sekalian mungkin sudah sering mendengar ketika kita mati, ketika kita dibangkitkan, itulah permulaan hidup yang kekal. Itulah permulaan hidup yang sesungguhnya menurut firman Allah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, Yesus rela mengorbankan dirinya, Yesus rela disalib, Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, kesan firman Allah hari
hamba atau budak dosa. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah, pahami firman Allah, pelajari baik-baik, rajin baca Alkitab. Ada beberapa ayat dalam pelajaran kita hari ini, boleh anak-anakku baca. Silakan merenungkan bagaimana sesungguhnya firman Allah selalu menjawab akan hidup kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan yang sungguh luar biasa. Terima kasih firman-Mu boleh kami pelajari hari ini. Kiranya lewat pengorbanan-Mu kami boleh memaknai hidup kami dari hari ke hari dengan baik. Ini doa kami, mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku sekalian di rumah, demikianlah materi kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.